Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV. Apa kabar Anda? Berjumpa lagi dengan saya Evi Dwi Herlianti yang akan mengajak Anda menjadi bagian dari sebuah momen istimewa, yaitu peringatan Hari Ulang Tahun AMBA Pers yang ke-22. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencerminkan bertambahnya usia, tetapi juga menjadi bukti nyata dari dedikasi, semangat kebersamaan, serta kontribusi yang terus diberikan kepada masyarakat. Dalam 1 jam ke depan, kami akan mengajak Anda menyaksikan berbagai rangkaian dari HUT AMBA Pers yang ke-22. Selamat menyaksikan. Tahun 2026 menjadi momentum istimewa bagi Kalimantan Selatan. Tidak hanya menandai 500 tahun usia Kota Banjarmasin, tetapi juga perjalanan 22 tahun PT Ambang Barito Nusa Persada atau AMBA Pers sebagai pengelola alur Sungai Barito. Sungai Barito bukan sekedar jalur air, ia adalah urat nadi perdagangan, penghubung ekonomi, sekaligus denyut kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan. Dengan tema Safe Channel Economic Growth, AMBA Pers menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan, kelancaran, dan keberlanjutan alur pelayaran. 22 tahun lalu, AMBA Pers berdiri dengan satu tekad besar, yakni Sungai Barito tidak boleh mati. Sejak saat itu, perusahaan ini hadir sebagai penjaga utama jalur perdagangan di Kalimantan Selatan. Sejak didirikan pada tahun 2004, AMBA Pers mulai aktif melakukan pengerukan dan pengelolaan alur. Upaya ini menjadi krusial mengingat sejak abad ke-16, Banjarmasin telah dikenal sebagai kota perdagangan yang ramai didatangi kapal dari berbagai wilayah. Kini, peran AMBA Pers tidak hanya sebagai operator alur, tetapi juga bagian penting dalam ekosistem logistik nasional. Tema Safe Channel Economic Growth bukan sekedar slogan, ini adalah filosofi kerja. Maknanya mencakup keamanan pelayaran, kelancaran arus logistik, dan stabilitas ekonomi daerah. Dampaknya pun dirasakan langsung oleh berbagai pihak. Kapal-kapal besar kini dapat melintasi Sungai Barito dengan aman. Nelayan pun dapat beristirahat dengan tenang tanpa khawatir resiko tabrakan di alur sungai. Dalam 22 tahun perjalanannya, AMBA Pers mencatat sejumlah capaian penting. Pertama, penurunan angka kecelakaan. Dari rata-rata 12 kasus per tahun, kini turun menjadi hanya 2 kasus per tahun dalam 5 tahun terakhir. Hal ini berkat sistem monitoring yang mengawasi pergerakan kapal selama 24 jam. Kedua, lonjakan kapasitas angkut. Dari 60 juta ton per tahun, meningkat menjadi 150 juta ton. Artinya, terjadi pertumbuhan hampir 340%. Setiap hari puluhan kapal besar melintas, ribuan ton batu bara, CPO, pupuk, dan kontainer didistribusikan dengan aman. Ketiga, peningkatan kedalaman alur. Kedalaman dijaga minimal minus 5 meter. Kini, kapal hingga 5.000 DWT dapat masuk dibanding 20 tahun lalu yang hanya mampu 3.000 DWT. Volume pengerukan mencapai 2,5 juta meter kubik per tahun. Dampaknya, waktu tempuh kapal lebih cepat, tidak lagi tergantung pasang surut ekstrim dan resiko insiden berkurang drastis. Keempat, program Sungai Hijau. AMBA Pers juga menjaga lingkungan melalui program ini. Hasilnya, 15 km sempadan sungai berhasil dipulihkan, ekosistem tetap terjaga, keamanan pelayaran jangka panjang meningkat. Kelima, kontribusi ekonomi. Pada 2025, AMBA Pers menyumbang 2,3% terhadap PDRB Kalimantan Selatan. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, BUMN, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta mitra usaha. Ya, pencapaian dan dilakukan AMBA Pers, kita menjaga alur tetap aman gitu. Jadi kita dan alur aman dan juga menjaga kedalaman alur selama ini minus 5 itu kita tetap jaga. Minimal minus 5 LWS itu jaga. Dan juga dari keselamatan pelayaran juga tetap kita jaga bersama-sama dengan
KSOP dan lain-lain ya regulasinya. Target kedepannya kita akan mengembangkan nanti di sini sebagai pusat logistik Indonesia bagian timur lah kita. Sehingga nanti kita akan bersama lagi dengan Bangun Banua, Pelindo untuk mengembangkan bagaimana nanti di Banyumas ini ada seperti semacam pergudangan lah. 9 bahan pokok yang mana kita bisa distribusikan lagi ke daerah-daerah lain. Sehingga kita sebagai penyuplai lah. Kita bisa suplai ke daerah-daerah lain sehingga itu harus kita tingkatkan lagi sehingga ini menjadi pusat logistik lah kita kembang Banyumas ini. Ya, harapannya ya kita tetap menjaga kelancaran arus, karena dengan kelancaran arus pelayaran di Ambapes itu akan menjaga stabilitas perekonomian daerah. Jadi alur ini harus benar-benar lancar dan aman sehingga kelancaran perekonomian terjamin. Karena apabila alur tidak lancar akan terganggu lah perekonomian kita. Seperti Selat Hormuz juga. Jadi terima kasih, harapan kita kepada PT Ambapes semoga ini terus berkembang, terus bisa menjaga kepercayaan dari penerima jasa alur untuk bisa konsisten dalam menjaga bagaimana alur ini sebagai urat nadi ekonomi. Nah, jadi PT Ambapes dalam hari ini kami mengharapkan untuk kembali bisa mengembangkan dan berinovasi terhadap usaha dalam bisnis alur ini. Kalau support dari Bangun Banua tentu kita sebagai shareholder dalam hari ini pemegang saham, kami selalu mengkomunikasikan terkait keperluan dalam hal administrasi dari PT Ambapes ini. Jadi terakhir itu kita sudah berkomunikasi dengan PT Pelindo dalam hal penyesuaian komposisi saham. Nah, artinya dalam kedepannya ini mudah-mudahan ini bisa terwujud, disetujui oleh Danantara. Artinya saham yang tadinya 60%, 40% itu bisa kita ambil lagi menjadi 70-30%. Nah, ini berarti dividen yang dimiliki oleh pemerintah provinsi juga akan naik 10%. Harapan kedepannya PT Ambapes ini bukan cuma menjadi penyedia jasa alur di Provinsi Kalimantan Selatan, tapi bisa ekspansi ke daerah lain yang mungkin memiliki kondisi wilayah sama dengan wilayah kita. Artinya ada jalur kelautan, jalur transportasi laut yang memiliki kedangkalan yang perlu jasa pengerukan alur sama seperti kita. Dalam momentum peringatan 22 tahun perjalanan PT Ambapes, apresiasi juga datang dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalsel atas konsistensi perusahaan dalam menjaga salah satu jalur vital ekonomi daerah, yakni alur Sungai Barito. Sebagai simpul utama pergerakan logistik di Kalimantan Selatan, Sungai Barito memiliki peran strategis yang tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, keberadaan Ambapes dipandang bukan hanya sebagai pengelola alur pelayaran, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat luas. Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan bahwa selama lebih dari 2 dekade, Ambapes telah menunjukkan kinerja yang konsisten dalam menjaga keselamatan, kelancaran, dan efisiensi arus transportasi sungai. Berbagai inovasi dalam pengelolaan alur, peningkatan kedalaman, serta sistem monitoring pelayaran dinilai telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas angkut dan penurunan resiko kecelakaan di jalur Sungai Barito. Menurut pemerintah provinsi, keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada sektor transportasi dan logistik, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah, membuka akses distribusi yang lebih luas, serta menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi tantangan di wilayah Kalimantan Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Haji Supian Haka. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Bapak ini luar biasa. Umur kami hampir mirip lah. Beliau saat ini 68, umur hampir 68. Tetapi beliau
walaupun keadaan sakit, diundang tetap datang. Luar biasa, tepuk tangan. Kalau bisa berdiri ya, pertama aja lah masukan atau DPR. Yang kami hormati Forkopimda atau yang mewakili hari ini, perlu tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak mau orang rasa tajuk kami. Yang kami hormati Kemenag, Kementerian Agama, Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Tamrin. Yang kami hormati PT Direktur Bangun Benua, Aprijal. Yang kami hormati Direktur Utama PT Ambabres, Bapak Dr. Haji Badri Kajali. Ini dulu mungkin Bapak yang belum tahu, dulu pernah bersaing ulun menjadi wali kota Banjarmasin. Bersaing, beliau belum ada nasib, ulun nasib ada. Karena nasib, ulun tarik menjadi sekda. Jadi kami sama-sama membangun Banjarmasin selama 5 tahun. Alhamdulillah, beliau juga masih sehat, tapi itu ulun 4 tahun. Jadi kami bersama-sama membangun, jadi tidak ada, kalau ingin membangun itu tidak ada lawan dan tidak ada musuh. Yang penting kebersamaan. Jadi apalagi saat ini kami dengan Pak Ketua bersama-sama membangun Kalimantan Selatan yang lebih baik. Yang kami hormati tenaga ahli Gubernur yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi Pratama yang hadir. Ada yang hadir ya? Kepala Dinas Oseko. Diundang semua apa? Anu. Oh ada beberapa. Ada berapanya kan undang? Kan semua. Semua lah. Coba ini catatan diabsen ini. Kelihatan undangannya nanti. Ini kelihatan ada beberapa yang hadir. Jadi yang lainnya, apalagi ini harusnya perhubungan, mana perhubungan nih? Ada nggak? Dinas perhubungan. Perwakilan. Mana anunya Fitri gimana? Hah? Rapat ditinggalkan ini. Ini bisa aja kita di-share kan? Di evaluasi ini saat ini akan ada ini. Berat undangan lah, kirim ke kamu. Tolong dibuat di Pemprov, kelompok Pemprov. Yang kami hormati pimpinan BUMN, BUMD atau yang mewakili. Yang kami hormati, ini hadir anak Anda Haji Nur Rahman. Coba diri anak Anda. Yang kami hormati seluruh karyawan Bangun Benua dan Ambabres yang berhadir hari ini. Yang kami hormati media cetak, media elektronik, dan media yang lainnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ulun tidak menyebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim ulun kepada pihak Cibadak. Oh ada Kabasmi, berdiri Kabasmi, ini luar biasa ini. Ini orang Binoa, diam di Jakarta, umur di atas ulun berapa tahun?
luar Tuhan presiden ini, tapi sehat. Berdiam di Jakarta, meninggal di Jakarta, tetapi selalu hadir juga acara yang diadakan provinsi. Karena bila ada acara di Jakarta, datang Jakarta. Nah jadi kurang lebih sama ketua kami inilah. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir-hadir ini selalu disiarkan badan oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama membaca puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan pada hari ini kita memperingati hari ulang tahun yang ke-22 Ambapris mendapat ridho dan bimbingan dari Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salam dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan berbahagia ini, saya atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ambapres yang ke-22. Semoga alur Barito tetap aman, ekonomi terus tumbuh, dan Kalimantan Selatan semakin maju dan sejahtera. Menjadi harapan kita bersama di usia yang ke-22 ini, PT Ambapres semakin kukuh sebagai menjaga alur yang aman, semakin bisa kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, dan semakin inovatif dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Yang kami hormati ini anu wakil wali kota Banjarmasin, Haji Nanda, Hajah Nanda, kadingat durna lawan ibu Baju Badli, dulu pernah jadi tim PKK lah di waktu wali kota Manabu. Dan kita dengar tadi Ambapres itu didirikan tahun 2008 sampai saat ini, karena melaksanakan pengarukan di alur Sungai Barito. Karena Sungai Barito ini memang apa yang dikatakan oleh Direktur Ambapres Pak Jubadri tadi, di abad ke-16 ini adalah kota Banjarmasin ini kota perdagangan yang selalu ramai didatangi orang-orang luar. Luar biasa. Jadi alurnya ini kumpulnya terakhirnya di Sungai Barito. Dulu jadi sampai keliling ke Makassar, ke Balikpapan, dan Kalimantan Selatan. Saat ini pun masih untuk penumpang. Apakah ini masih penumpang melaksanakan untuk alur yang transitnya Balikpapan ke mana? Ke Makassar. Nah, ini kalau dulu seperti itu, ada kapal untuk membawa penumpang, kapal cepat. Nah, jadi beberapa tahun ini alur Barito ini dangkal, dan apa yang dikatakan, yang diuraikan, bukan perlu baca lagi nih, cuma menyampaikan aja apa yang disampaikan Pak Ketua Direktur tadi. Apa yang dulu dilaksanakan oleh BUMN, Kementerian Perhubungan untuk mengaruk Sungai Barito ini pada waktu zaman Pak Gubernurnya Rudi Arifin, dan hanya bisa bertahan tadi 1 tahun ya, dan itu selalu antri untuk orang berlabuh di dermaga. Itu hampir bisa setengah bulan, karena dangkal.
Karena sungai kita ini adalah sungai pasang surut. Bila surut pasti dangkal. Jadi kapal yang besar tidak bisa maju. Jadi menunggu pasang. Antrinya sudah banyak, menunggu lagi untuk pasang surutnya. Akhirnya hampir berbulan-bulan baru bisa sandar di pelabuhan Trisakti ini. Nah inilah akhirnya kementerian untuk mengaruk itu pun hanya bisa hanya 1 tahun ya, berapa? 3 bulan ya. Nah jadi karena sampai 1 tahun sudah dangkal lagi. Maka adalah bekerjasama waktu itu bangun benua membentuk dengan Pelindo 3. Dulu kan kita Pelindo 3. Jadi membentuklah suatu perusahaan Ambapres. Ambapres ini mulai bekerja mulai tahun 2008 tadi kan. Nah, akhirnya terbukalah Sungai Beritu untuk bisa dilayari di kapal-kapal bisa sandar dengan cepat. Itu pun masih antri, bisa 1 minggu, bisa lebih. Nah jadi sekarang ini pengarukan tetap masih tiap hari oleh perusahaan yang mengaruh. Ambapres dan Pelindo ini dapat pembayaran, dapat keuntungan, kalau tidak salah itu 14% ya, 14% itu berapa daripada upah. Setelah 14% ini keuntungan daripada pembayaran penurukan akhirnya dibagi 40% Pelindo, 60% pemerintah. Pemerintah ini, bukan pemerintah, bangun benua. Pemerintah dapat dari pengaruhan itu 10% asalnya. Nah, dengan ada peraturan kementerian, sungai apabila jauhnya sekian mil, saat ini mil lagi bukan kilo lagi, sekian mil itu maka itu sungai dianggap sungai pemerintah Kementerian Perhubungan. Akhirnya yang 10% fatwa ini, 10% ini dihapus. Lalu yang 10% tadi diambil oleh kementerian 8%. 2%-nya masuk ke Ambapres dengan Pelindo. Nah, jadi tolong Pak Ketua nanti bisa dengan bangun benua untuk merubah peraturan daerah supaya kita paling tidak bisa dapat paling ada 2% atau berapa persen nanti. Tanpa itu dicabut dan kita buat kembali aturan daerah yang baru, ini selamanya masih rancu. Karena kita tidak dapat, peraturan kita masih ada. Nah inilah, ini segera mungkin kalau supaya kita dapat. Sistemnya sudah ditanyakan, tidak boleh kalau itu alur. Jadi kita terpaksa berubah nama untuk pemungutannya itu. Jadi kan bisa lagi kontribusi. Jadi wilayah, pendapatan wilayah yang ada di Kalimantan Selatan.
Jadi kalau kita alurkan mungkin lagi. Jadi wilayah sungai itu terdapat di wilayah Kalimantan Selatan. Lalu kita meminta. Nah ini kita rubah. Jadi itu perlu kita benahi bersama pemerintah dengan DPR untuk mendapat penghasilan kembali, walaupun sedikit. Nah ini bangun benua, Ambapres sudah merubah kembali kepada Perindo. Asalnya dulu 40%, saat ini kami berunding kemarin dengan Perindo. Perindo ini dulu ada Perindo 1, 2, 3. Karena Perindo ini tidak ada lagi 1, 2, 3, lalu dijadikanlah hanya Perindo. Perindo jadi 1. Lalu kan Perindo 1 ini kan dari pusat, lalu kan beli lagi. Lalu Perindo ini mengangkat lagi perusahaan. Mengangkat lagi perusahaan untuk menemani Ambapres untuk pengaruhan ini kan gitu ya. Nah akhirnya dengan gigihnya PT Bangun Benua, saudara Aprijal, saya mengakui gigihnya tidak mau tanda tangan kalau Perindo tidak mau mengasihkan presentasi saham. Lalu saham yang 40% Perindo tadi, 60% itu adalah Ambapres. Akhirnya kita bisa nego dengan direktur Perindo yang baru. Akhirnya diganti semuanya karena akibat mungkin apakah akibat tidak tertangani oleh Parijal, diganti Perindonya semua, diganti pengurusannya, direkturnya ganti semua. Direktur yang baru langsung menghubungi menteri, pun menghubungi gubernur. Kapan Pak Gubernur bisa ketemu dengan Perindo yang baru untuk bisa merundingkan masalah saham? Nah ini Pak Ketua ceritanya ini, karena Aprijal ini karena memotor di Perindo itu gak ada ampun. Yang penting saham kami minta. Nah ini perjuangannya. Akhirnya dengan perundingan di Jakarta, ujar ketua direktur Perindo yang baru, Pak siapa namanya? Ahmad Motasar. Kata beliau, berapa Pak Gubernur Anda meminta hari ini kuberikan? Bila aku minta 80-20, minta 20%. Ujar beliau pulang, kalau 20% kita kan bakawan lagi. Karena kalau 20%, 80% itu hak prerogatif oleh Bangun Benua atau Ambapres yang memutuskan. Tidak ada lagi rapat pemegang saham. Kalau 20% karena lagi kami kena suara. Jadi kami ingin bakawan 1% lah. Nah karena dikatakan itu bakawan, akhirnya ulun mengalah 10%. Akhirnya akhirnya 30-70. Nah inilah akhirnya dapat. Tentu kita bayar. Nah ini kita bayar nih. Ini perlu jelaskan supaya tahu sebenarnya. Kita bayar 10% ini berapa menukari saham daripada Perindo tadi. Kita bayar tetapi ditanggung oleh SDM yang mengeruk, itu yang membayarkan. Umpamanya 10 miliar, dia membayar 10 miliar, kali potong sedikit-sedikit, itu diatur dulu. Jangan kita bayar langsung semua. Bila dapat dividen karena dibayarkan, jangan sedikit-sedikit aja lah. Artinya 10 miliar itu 10 tahun lah Bapak. 1 miliar kan itu. Jadi dividen masih banyak. Karena kalau berganti kayak aku kan artinya masih ada utang. Jadi utang itu masalah, tapi kan selama itu masih pengeluaran. Nah, disinilah lalu kita dapat 20 menjadi 30. Mudah-mudahan dividen daripada penghasilan pengeluaran ini pendapatan provinsi semakin bertambah. Nah inilah. Jadi apalagi yang harus kita laksanakan. Nah ini
sepertinya juga dirugikan antara Perindo dengan Ambapres yang menghasilkan. Ini kayak perlu kita sampaikan kepada ketua ini. Kita hanya memungut batu bara, batu dengan kayu. Karbu belum. Nah coba nanti karbu dirundingkan. Tapi kalau bahan pokok jangan. Karbu kan banyak. Karbu membawa sepeda motor, mau mobil, membawa yang lain-lainnya yang menguntungkan orang penjual. Perusahaan harus bayar. Karena kan dulu antri, banyak kan antri lagi. Kalau antri berapa bayar kapal? Seharinya berapa di muridnya? Ya, dengan adanya ini kan sudah artinya lebih cepat. Nah ini juga dipikirkan nanti untuk menambah lagi untuk kargonya, kargo yang menghasilkan orang itu menghasilkan duit. Kalau sembako jangan, itu kebutuhan daripada masyarakat kita Kalimantan Selatan. Nah ini, jadi untuk pendapatan gali terus. Dimanapun kita harus gali. Nah inilah gambaran daripada Ambapres yang ada ini. Ambapres ini anak perusahaan dari Bangun Banua. Bangun Banua ini adalah PT. PT ini punya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Namanya PT, boleh. Bangun Banua ini semacam tiket, apalagi perumahan, apapun boleh. Jadi PT ini boleh melaksanakan apapun. Tapi dipilih daripada penghasilan Bangun Banua itu adalah keuntungan daripada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, panjang daripada ini, nah, karena ini menjelaskan ini. Kira-kira paham seberatan inilah penjelasan kita ini. Inilah apa dinas kalau turun seberatan kayak ini kan. Karena dia harinya lagi gubernur nih, banyak acara, banyak anu nih. Nah jadi alhamdulillah saat ini kita dapat merayakan ulang tahun Ambapres yang ke-22 ini. Semoga ini bisa berlanjut dan bisa menambah keuntungan daripada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum menutup, mohon maaflah yang membuatkan sebutan itu karena kita baca hari ini. Karena apa? Tadi uraian daripada Pak PT Bangun Ambapres Pak Jul hari ini sudah lengkap. Kalau belum jelaskannya kurang lebih sama. Datangnya sebutannya daripada presiden juga. Harus dikolaborasikan dengan pemerintah provinsi, hampir mirip. Nah jadi kami sudah berdiri juga, jangan Pak Jol urut sedikit aja ya Pak ya, biar menjelaskan ya. Rupanya udah dibaca juga samanya kurang lebih juga. Jadi kalau kayak itu baik ulun menjelaskan apa adanya aja tentang Sungai Berintu tadi. Nah jadi habis ini ada lagi apa namanya? Topso ya. Nah, Topso apa? Topso. Kata dia paham juga kalau dia punya partai ini. Gubernur itu salah-salah juga. Jadi apa kata-katanya mungkin ada berdiri sampai jam 9 lah. Topso lah adalah. Nah, ini ulunnya dibawa masalah membawa apa? Disuruh menjadi pembicara. Jangan gubernur pembicara di sini kan itu. Ini adanya Bangun Banua, adanya Ambapres, adanya kan itu. Silakan aja gali. Ini adalah gambaran penekanan ulun masalah Sungai Berintu yang dulu digunakan oleh apa tadi? Oleh pelayaran, perdagangan. Kita ini adalah apa? Terakhirnya. Nah saat ini juga kami ucapkan terima kasih kepada PT Ambapres yang mencoba pelayaran yang dilakukan oleh kapal pinisi kemarin kan, dan itu antri orang memakainya, tetapi karena pembayaran yang terlalu mahal dan perbaikan, jadi nanti diulang kembali apakah itu menguntungkan. Kalau karena menguntungkan kan masalah, yang penting
bisa modalnya kembali gitu ya. Jadi walaupun tidak untuk banyak masalah, yang penting kita bisa Sungai Berito ini bukan saja untuk alur batu bara, tetapi bisa untuk wisata. Saya inilah. Jadi coba ditanyakan kembali nanti gitu. Tapi kalau bisa kan tetap digali, minta kepada Berito CSR-nya minta bertukarakan PDC-nya nah minta kan karena aku tanda tangan salah kan tanda tangan minta CSR dari Pelindo untuk menukarakan Bapak PDC untuk wisata alur Berito yang ada di Kalimantan Selatan. Mulai sebelumnya aku tanda tangani, mudahan diterima pulang kan, insya Allah diterima. Sebelum menutup ada pantun juga. Ini pantun belum bacakan, ada 2 tapi 1 aja. Kapal nelayan di perairan tenang, luas, membawa penumpang menuju dermaga, luas, alur yang aman, ekonomi pun berkembang. Apa aja? 22 tahun bakti Akbabris untuk bangsa. Terima kasih. Salah hilang, tapi mungkin mudah-mudahan sebutan dulu ini bisa dipahami, bisa dimengerti bahasanya. Ulun sadang sudah pegamat. Nah, jangan tergesa-gesa. Kadang-kadang bila tergesa-gesa terpuntal, pepandir di pegamat. Pegamatnya model melambat lah sedikit. Karena tujuannya kan orang jauh, orang luar pada Kalimantan Selatan pegamat tuh melambat sedikit pandirnya. Kalau terlalu cepat terpuntal. Jangan lupa. Terima kasih. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Ibu Hajah Fatul Jana Muhyiddin. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang terhormat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, yang terhormat Komandan Korem 121 Antasari atau yang mewakili, yang terhormat Komandan Lana Banjarmasin atau yang mewakili, yang terhormat Komandan Ladun Samsidulur atau juga yang mewakili, Tuan Kepala Kabinda Kalimantan Selatan, yang terhormat Kepala BNN Kalimantan Selatan, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kalimantan Selatan, yang terhormat Direktur Utama PT Pamon Banua Kalimantan Selatan, yang terhormat Direktur Utama PT Pelindo atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota, yang terhormat Kepala Dinas atau Kepala SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, yang terhormat Direktur Polairut Kalimantan Selatan atau yang mewakili, yang terhormat Direktur Utama Bank Kalsel, jadi wakil Kepala Cabang, yang terhormat Bapak Basmi, Ketua Yayasan Gawi Sabumi, dan yang terhormat
Ibu Eka Triana Santi, Dirjen Duta Wisata dari Imam Bukhari International Scientific Research Center dari Uzbekistan, kita kedatangan tamu dari Uzbekistan yang juga adalah orang Kalsel yang sekarang tidak perwakilan di Uzbekistan. Terhormat Kepala KSOP kelas 1 Banjarmasin, terhormat Kepala Distrik Navigasi tipe A kelas 2 Banjarmasin, terhormat Dewan Komisaris PT Alpapers beserta Komisaris dan juga Ketua Komisaris Utama Bank Kalsel, Ketua Kadin HIPMI, Insya, ABBMI, dan juga Isya dan Alfi Ilfa, para Ketua Asosiasi Kepelabuhan di Kalimantan Selatan, para Direktur, dan juga yang dari pimpinan perusahaan, yaitu pengguna jasa alur di Kalimantan Selatan dan Sungai Belitung, dan itu dari insan maritim. Yang terhormat Himpunan Bank Negara, yang terhormat juga GM Bandara Samsudin Nur, Kepala Asosiasi Bisnis dan Organisasi Kemahasiswaan dan juga Organisasi Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan, para customer dan juga agen dari PT Alpapers, teman-teman media, dan tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takjim kami. Dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 PT Abang Barito Nusa Persada, kami melakukan kajian inventarisasi sebagai bentuk refleksi penting mengenai perjalanan perusahaan yang telah menjadi pioner dalam pengelolaan alur pelayanan komersial pertama di Indonesia. Kemarin juga kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah jualan kita berkumpul bersilaturahmi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga kami aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan tentunya hingga akhir zaman. Sebagai badan usaha pelabuhan pemegang konsesi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk pengelolaan alur Abang Sungai Barito di Kalimantan Selatan, Alpapers telah membuktikan komitmennya dalam memberikan kelancaran bagi arus pelayaran yang melalui alur Sungai Barito dengan tingkat keamanan yang optimal. Melalui pengelolaan alur yang baik serta penyediaan fasilitas penunjang yang bermutu, perusahaan ini telah memenuhi kepuasan pelanggan dan menjadi wujud nyata sinergi harmonis antara pemerintah pusat melalui BUMN, PT Pelabuhan Indonesia, dan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui BUMD PT Bangun Banua Kalimantan Selatan. Tepat hari ini 20 tahun yang lalu PT Alpapers tidak memulai pendiriannya dengan kapal besar atau dermaga yang megah. Namun kami memulainya dengan satu tekad, Sungai Barito tidak boleh mati. Akhirnya pertemuan kita hari ini menjadi saksi bahwa kini Alpapers hadir sebagai salah satu penjaga utama alur perdagangan di Kalimantan Selatan. Oleh karenanya, tema perayaan HUT ke-22 kita pada hari ini adalah Safe Channel Economic Growth yang bermakna pertumbuhan ekonomi melalui alur yang aman.
Namun sebelumnya izinkan saya bertanya juga kepada hadirin sekalian, apa artinya bagi sebuah sungai? Apakah sekedar bebas dari kapal tenggelam, bebas dari kecelakaan, atau bebas dari pengerukan yang tidak teratur? Jawabannya ya, semuanya itu benar semua. Namun lebih dari itu, safe channel bagi ABAPES adalah ketika sebuah kapal kontainer berbendera asing bisa masuk ke Banjarmasin tanpa ada rasa takut kandas. Ketika seorang nelayan dari alun-alun yang bisa tidur nyenyak karena tidak ada tabrakan di malam yang buta. Selanjutnya, ketika seorang ibu di pasar terapung Muara Kuit bisa menjual dagangannya tanpa khawatir harga barangannya melambung karena biaya logistik yang mahal atau tersendatnya perjalanan kapal pengangkut di Sungai Barito. Itulah makna safe channel bagi kita. Saudara-saudara, tahun ini ABAPES berada di tahun yang istimewa, tahun 2026, menandai 500 tahun usia kota Banjarmasin. Bayangkan ketika Columbus baru saja menemukan benua Amerika di abad 14 dan 15, Banjarmasin sudah menjadi bandar dagang tersibuk di Nusantara. Kapal-kapal dari Cina, India, Arab, Portugis berlabuh di Muara Barito. Mereka datang untuk angkut lada, untuk intan, emas, dan juga rotan. Bahkan Sungai Barito adalah jalan tol maritim di abad ke-16. Lalu apa yang terjadi? Peradaban berubah. Kapal uap menggantikan perahu layar. Jalur darat dan udara mulai mendominasi. Dan sungai kita, sungai yang pernah menjadi mahkota, perlahan dianggap sebagai kelas 2. Sedimentasi dibiarkan, rambu-rambu pelayaran ada yang hilang, channel marking tidak pernah diperbarui. Akibatnya setiap tahun kita mendengar kabar kapal tongkang kandas, tabrakan, bahkan tenggelam. Atas dorongan kondisi itu, ABAPES dibentuk dan meyakini sungai adalah kompas peradaban. Hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini izinkan juga saya menyampaikan prestasi-prestasi penting yang kami raih dalam 22 tahun perjalanan ini. Bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk menunjukkan bahwa safe channel itu mungkin dan kami telah membuktikannya. Pertama, kami berhasil menurunkan angka kecelakaan kapal di alur Sungai Barito dari rata-rata 12 kasus per tahun menjadi 2 kasus per tahun dalam 5 tahun terakhir. Ini bukan kebetulan dan ini adalah hasil dari investasi personal monitoring sistem yang mengawasi setiap gerak kapal 24 jam sehari. Kedua, kami meningkatkan kapasitas angkut dari hanya 60 juta ton per tahun di awal berdirinya menjadi 150 juta ton per tahun saat ini. Dan itu juga pertumbuhan hampir 340%. Artinya setiap hari puluhan kapal besar melewati alur yang kami jaga. Setiap hari ribuan ton batu bara, CPO, pupuk, dan kontainer yang melintas dengan selamat. Ketiga, kami juga menjaga draft kedalaman alur di angka minimal minus 5 meter LWS. Mengapa ini penting? Karena kedalaman itu kapal berkapasitas
5.000 TWT bisa masuk, bandingkan dengan 20 tahun yang lalu yang hanya mampu menerima kapal 3.000 TWT. Ini adalah lompatan besar, peningkatan kapasitas pengerukan kami juga saat ini adalah sebesar 2,5 juta metrik kubik per tahun, sehingga mempercepat perjalanan dari yang awalnya dulu hanya bisa difungsikan alur 6-8 jam sehari, itu juga tergantung pasang surut, sehingga sering terjadi insiden di alur Sungai Barito. Ini merupakan fondasi utama saat dampak hadirnya AMBAPES sejak tahun 2004 yang lalu. Keempat, kami juga mempelopori inisiatif transportasi logistik melalui program Sungai Hijau, membersihkan sepadan sungai dan juga melakukan restorasi ekosistem. Program ini tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memastikan keamanan pelayaran jangka panjang. Hingga saat ini kami telah berhasil memulihkan lebih dari 15 km sepadan sungai di sepanjang alur Barito. Kelima, kontribusi kami terhadap perekonomian Kalimantan Selatan cukup signifikan. Pada tahun 2025, AMBAPES memberikan kontribusi langsung terhadap PDRB Kalimantan Selatan sebesar 2,3%. Angka ini menunjukkan bahwa kami bukan sekedar operator pengelolaan sungai, melainkan pilar ekonomi daerah yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Bapak Ibu yang kami hormati, semua pencapaian tersebut tidak akan terlaksana tanpa sinergi, karena Safe Channel tidak bisa diciptakan oleh satu perusahaan, namun kerjasama bersama operator pelabuhan, pemerintah daerah, dan juga regulator pusat. Maka dari itu, hari ini kita hadirkan para mitra dan juga koleha dari dalam 3 rangkaian acara halal bihalal, customer gathering, dan juga peringatan hari ulang tahun AMBAPES yang ke-22. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan dan juga kemajuan PT AMBAPES. Terima kasih kepada Dirut Pelindung yang telah mempercayakan integritas dermaga dengan alur Sungai Barito yang menjadikan penyambung pelayaran PT AMBAPES kepada masyarakat. Terima kasih juga kepada Dirut PT Baman Banua atas kepercayaan yang telah diberikan dalam menentukan arah masa depan perusahaan, sehingga PT AMBAPES dapat terus bertumbuh semakin kompetitif dalam kinerjanya. Para investor yang menjadi urat nadi kapitalisasi PT AMBAPES menjadi perusahaan yang akuntabel, transparan, serta berkelanjutan. Atas dasar kerjasama semua ini, PT AMBAPES menjadi bagian penting dalam ekosistem logistik. Pada kesempatan ini, kami berharap jalinan kolaborasi antara PT AMBAPES dengan seluruh stakeholder yang lebih strategis, terutama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam program Barito Backlog yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi logistik balik muatan hingga 30-40%. Program ini mengubah kapal-kapal kosong yang pulang dari Pulau Jawa menjadi membawa muatan balik dan mengurangi biaya logistik, dan juga mendongkrak perekonomian daerah. Melalui program ini kami tidak hanya
mengelola alur sungai, tetapi juga menciptakan ekosistem logistik yang berkelanjutan, sehingga peran Pelabuhan Trisakti akan berkembang menjadi pusat manajemen suplai modern dari Tanjung Perak, Jawa Timur ke Indonesia Timur. Hadirin yang kami hormati, sebagai akhir dari sambutan kami, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Jawabannya puas lah. Dari Merambahan ke Muara bersambung dermaga, menyusuri Barito era baru tiba. 20 tahun melintas abad perjuangan, kanal aman memandu masa depan negeri yang jaya. Selanjutnya, kita juga mampu menjadi Sungai Barito sebagai pusat logistik modern Indonesia Timur dalam 5 tahun ke depan. Apakah juga momentum 22 tahun dan 500 tahun Banjarmasin yang benar-benar kita akan gunakan untuk melompat, bukan sekedar merayakan. Kita akan bersama-sama menjawab dalam dialog khusus Hari Ulang Tahun APPS dengan topik optimalisasi Kanal Barito sebagai poros logistik Indonesia Timur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam hilang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan juga memberikan pandangan serupa. DPRD menilai bahwa Ambapers telah menjalankan perannya secara profesional sebagai pengelola alur yang mengedepankan keselamatan dan keberlanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah, pemegang saham, dan mitra kerja menjadi kunci utama dalam menjaga agar Sungai Barito tetap menjadi urat nadi ekonomi yang hidup dan produktif. DPRD juga menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan agar Ambapers tidak hanya berperan di tingkat regional, tetapi juga mampu berkembang menjadi pengelola alur yang lebih luas di masa mendatang. Apresiasi dari dua institusi ini menjadi penegasan bahwa perjalanan 22 tahun Ambapers bukan hanya tentang pencapaian operasional, tetapi juga tentang kepercayaan yang terus tumbuh dari para pemangku kepentingan terhadap komitmen perusahaan dalam menjaga alur Sungai Barito. Apa yang disampaikan oleh Danau begitu juga dari tadi bisa mengembangkan yang lebih luas lagi. Kami yakin dan percaya Ambapers saat ini kan sangat momentum untuk mendapatkan jadi daerah, tapi khusus untuk mengendalikan sungai-sungai yang dangkal-dangkal itu supaya secepat mungkin kalau bisa kapal sudah lagi menjaga waktu supaya bisa setiap jam supaya bisa melintas, bisa dekat ke pelabuhan. Tapi akhirnya percaya bisa itu diatasi. Kedepan, Ambapers bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong optimalisasi Kanal Barito sebagai poros logistik Indonesia Timur. Targetnya adalah peningkatan muatan hingga 30 hingga 40%, mengurangi kapal kosong dari Pulau Jawa, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 22 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, ini adalah bukti komitmen dalam menjaga Sungai Barito tetap hidup, aman, dan produktif. Sebagai puncak peringatan hari ulang tahun ke-22, Ambapers tidak hanya merayakan perjalanan panjangnya, tetapi juga memberikan apresiasi kepada para mitra yang telah menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran dan keamanan alur Sungai Barito. Penghargaan diberikan dalam berbagai kategori. Momen ini menjadi simbol kuat bahwa keberhasilan Ambapers tidak dibangun sendiri, melainkan melalui kolaborasi yang solid dan berkelanjutan. Tidak hanya itu, wujud kepedulian sosial juga menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan ini. Ambapers menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim piatu sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar. Kehangatan dan haru terasa saat bantuan diserahkan, menjadi pengingat bahwa pertumbuhan perusahaan harus berjalan seiring dengan kepedulian terhadap sesama. Suasana kebersamaan semakin terasa saat dilakukan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan 22 tahun Ambapers. Tradisi ini menjadi penanda harapan agar ke depan perusahaan terus tumbuh, kuat, dan memberikan manfaat yang lebih luas.
Rangkaian acara kemudian ditutup dengan talk show yang menghadirkan para pemangku kepentingan membahas masa depan pengelolaan alur Sungai Barito sebagai poros logistik strategis Indonesia bagian timur. Diskusi ini menegaskan komitmen bersama untuk terus berinovasi dan memperkuat peran sungai sebagai jalur distribusi utama yang efisien dan berkelanjutan. Dari penghargaan, kepedulian sosial hingga dialog masa depan, semuanya menjadi bagian dari perjalanan Ambapers dalam menjaga alur, menggerakkan ekonomi, dan membangun harapan. 22 tahun telah dilalui dan langkah ke depan semakin pasti. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Ambapers diharapkan semakin kokoh sebagai penjaga alur sekaligus penggerak ekonomi Kalimantan Selatan. Dari Sungai Barito kita belajar bahwa peradaban selalu mengikuti aliran. Dan disinilah Ambapers memastikan aliran itu tetap hidup. Nah pemirsa, itu dia tadi sejumlah rangkaian dari kegiatan Puncak HUT Ambapers yang ke-22. Semoga berbagai rangkaian acara tadi memberikan inspirasi dan terus menambah semangat bagi Ambapers untuk berkontribusi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Akhir kata, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.